Halo, kembali lagi dalam acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSAUGM. Tepuk tangan dulu ya. Ya, kembali lagi di sini bersama saya Nova. Kemudian di sini ada narasumber yaitu adalah Ibu APT Ika Puspitasari, MSI, PhD. Tepuk tangan dulu. Ika, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terus ya Mbak. Iya, nggih, hujan ini syahdu ya jadinya. Mendung-mendung syahdu kayak gitu. Ya. Oke, baiklah sahabat RSA, kali ini kita bertemu lagi di acara TikTok ini. Kami akan membahas yang seputar kesehatan yang lagi trending ya, yaitu tentang diabetes pada anak. Nggih Bu Ika, akhir-akhir ini trending, mengkhawatirkan betul sekali. Gitu iya, karena ini apa ya, anak-anak generasi muda ya. Jadinya ada berita isu-isu kok diabetes udah terkena pada anak-anak ya kan biasanya nih. Sebenarnya itu sudah terjadi sejak 2018. Oh iya, gitu ya. Tapi mungkin kita para orang tua itu kurang perhatian, kurang aware gitu ya, kurang aware, kurang pay attention gitu, sehingga sesudah pandemi reda, nah sekarang begitu dia muncul lagi, nah sekarang kita seperti orang yang bingung, kelabakan gitu ya, apalagi nih yang terkenakan anak-anak gitu ya. Sementara kita tahu kalau yang namanya diabetes mellitus itu banyak yang menyebut sebagai mother of disease gitu ya. Kok medeni banget gitu ya. Tapi memang betul. Ya begitulah, karena dia sebagai pintu masuk gitu ya untuk terjadinya gangguan-gangguan yang lebih parah lagi, dan harapannya itu bisa kita cegah sekarang ya, jangan sampai nanti sampai tua gitu ya. Itu nanti akan membebani tidak hanya biaya kesehatan bagi pemerintah, tetapi juga produktivitas ya, nanti produktivitas tenaga kerja kita yang harusnya ini kan anak-anak milenial gitu ya, yang mestinya potensinya luar biasa. Nek dibanding Ibu Ika jauh gitu ya, nek saya kan orang jadul gitu ya. Nah, ini anak-anak milenial tentunya kan bisa kita selamatkan kalau kita bisa memberikan upaya-upaya pencegahan gitu ya. Betul sekali, apalagi sekarang itu trennya meningkat nggih Bu, kasusnya sangat meningkat tajam nggih. Kemarin itu kalau Riskesdas ya yang di 2018 itu kan dinyatakan bisa 2 sampai mungkin lebih dari 5 kali. Nah sekarang di 2023 ini kalau dibanding dengan 2010 itu meningkatnya adalah sangat-sangat besar, atau 7 kali lipat. 7 kali lipat dari. Maka di tahun ini tuh kira-kira diperkirakan ada sekitar 1.600-an gitu ya. Kalau di seluruh dunia ya jutaan lah gitu ya, yang anak-anak mengalami diabetes mellitus. Tetapi harus kita ingat bahwa sebenarnya diabetes mellitus pada anak ini kan 80% itu yang tipe 1 yaitu yang memang terjadi karena ketidakmampuan dari pankreas gitu ya dalam mengelola atau mengubah glukosa menjadi glikogen. Dan ini adalah penyakit autoimun, tetapi dengan adanya makanan yang masuk ke anak-anak ini yang kurang dikontrol sama orang tuanya, karena kalau anak-anak itu kan sebenarnya ini ya mulai dari usia balita ini kan tergantung orang tua gitu ya. Karena diabetes yang banyak itu di usia 4 sampai berapa ya, mungkin sekitar 14 tahun gitu ya, atau yang terbanyak memang 10 sampai 14 tahun. Tetapi kan peran orang tua itu juga cukup besar. Kemudian tadi walaupun tipe 1 sekalipun mestinya kalau makanan itu bisa ditata, misalnya ya sesuai lah gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak gula. Berapa sih gula yang boleh? Nah itu kan maksimal untuk orang dewasa saja adalah sekitar 24 gram. Kalau saya cerita 24 gram kali, para orang tua belum bisa membayangkan ya, tetapi akan lebih mudah kalau 24 gram itu adalah 6 sendok makan sehari ya Bu itu. Nah kita kadang tidak memberi perhatian, contohnya anak kita malah dibelikan oleh orang tuanya minuman gitu ya, minuman kemasan entah apapun mereknya, yang penting kan kita baca, kita enggak sadar kalau di situ minimal sudah 19 gram, 25 gram. Padahal kalau bikin sendiri gitu ya,
mungkin 1 sendok makan itu sudah sangat manis, tapi begitu beli di luar kemudian sudah dikemas itu kan ketutupan dengan rasa yang lain, jadi nggak sadar sudah dicampur gitu, itu sudah melebihi ambang batas yang diperbolehkan, dan itu kan terjadi setiap hari. Jadi walaupun DM tipe 1 sekalipun mestinya ada pembatasan glukosa gitu ya, atau gula. Nah apalagi kalau yang tadi kan tuh 80% tipe 1, yang 20% kan tipe 2, berarti jelas karena sebenarnya insulin atau pankreasnya itu kan masih mampu ya, tetapi karena tadi asupan makan yang tinggi karbohidrat dan glukosa, kemudian tidak olahraga gitu ya, sayur dan buah juga nggak masuk, sukanya kalau jus ya ditambahi gula gitu ya, itu juga menjadi kayaknya yang di belakang kamera menjadi perhatian kita semua ya, dua-duanya harus kita kelola, DM tipe 1 maupun DM tipe 2 biar nggak kebablasan. Karena gitu. Tadi begitu kebablasan itu muncul penyakit-penyakit yang lain yang pasti jauh lebih berat gitu ya, dan jangan sampai itu berlanjut sampai dia teenagers atau belasan tahun sampai dengan usia dewasa gitu ya. Betul. Jadi sejak kecil harus selalu dikelola gitu ya, sejak kecil. Jadi harus orang tua juga harus mewaspadai makan apa aja yang masuk. Kan nggak kerasa ya Mbak Nova ya, kita konsumsi tiap hari. Coba jadi nggak sadar gitu ya. Sebenarnya sudah sangat banyak gitu kan ya. Dan itu memang harus kita mulai, tidak hanya seperti kita sekarang ini untuk podcast, sosmed, tetapi tentu harus dimulai dari sekolah juga gitu ya, karena sekolah itu adalah tempat yang strategis gitu ya, dari guru, kemudian dari anak-anaknya sendiri, orang tuanya juga. Selain tentu saja di kelompok-kelompok ibu-ibu arisan atau dasar wisma itu juga sudah mulai harus di edukasi gitu Bu. Jadi Rumah Sakit Akademik UGM ini juga harus berperan lebih banyak lagi gitu untuk pengabdian masyarakat, khususnya dalam hal tadi pencegahan untuk tidak semakin tingginya ya kasus diabetes mellitus pada anak. Jadi nanti kita bisa melakukan edukasi di sekitar rumah sakit, sekitar rumah sakit minimal. Kemudian nanti sekolah dekat rumah sakit itu bisa kita edukasi seperti itu. Jadi kalau misal RSA ini punya wilayah sekitar Perunggahan, nah misal kita ngopeni saja sekitar Perunggahan, nanti kemudian teman yang lain, rumah sakit yang lain di mana dia juga ngopeni sekitarnya. Nah moga-moga itu nanti kan juga bisa ada hasilnya ya. Sebenarnya kan nggak berat kalau kita bisa bersama-sama, jadi kerjasama gitu ya, punya komitmen yang sama, termasuk dengan dinas kesehatan setempat, dengan pemerintah daerah gitu itu sangat bagus gitu, dan harus kita mulai gitu, nggak bisa kita terus biarkan biar nanti berhenti sendiri, tidak mungkin, karena diabetes mellitus itu sebenarnya kan tidak bisa diobati dengan mudah gitu ya, apalagi yang tipe 1 yaitu harus selalu disuntik dengan insulin. Betul. Saya ingat dulu waktu di Australia itu ya, anak-anak SD itu sudah pinter gitu ya pada nyuntik insulin. Bawa insulinnya di sekolah. Itu sekolah masih di sini SD ya Bu ya. SD itu primary school sudah bawa insulin. Gurunya juga tahu gitu ya, selalu mengingatkan, ayo ini pada saat nanti mau misalnya lunch gitu ya harus nyuntik dulu, dan mereka nyimpennya juga di sekolah gitu ya. Jadi sudah tertata rapi. Sudah tertata seperti UKS kita ya, tetapi termasuk untuk yang insulin itu tadi di sana. Nah maksudnya kita juga pastinya bisa gitu ya, berkaca dari itu pasti bisa kok gitu. Makanya kita bersama-sama ya mengedukasi sekolah juga, guru-guru juga gitu. Untuk edukasinya nanti kan Bu, kita pasti ditanya apa sih tanda dan gejala anak-anak yang kayak gitu. Karena banyak yang tidak aware ya kayak pasien yang awam kayak gitu. Anak saya cuma lemes. Nah kalau kita kembali lihat, memang yang namanya diabetes mellitus itu kan cirinya sebenarnya mudah kalau kita memang mau memperhatikan. Nah oleh karena itu kita juga harus mengedukasi biar para orang tua itu memperhatikan putra putrinya ya, nggak cuma pada mainan gadget terus gitu mainan YouTube ya. Sudah mulai 3 gejala utama DM itu kan sama baik pada anak maupun pada orang dewasa, yaitu yang 3 poli itu gitu ya. Jadi 1 adalah polifagi, seneng makan, doyan makan, nggak seperti biasanya. Tapi juga
suka minum gitu ya, polidipsi, jadi minum terus. Tetapi juga ternyata malam hari pun juga sering pipis gitu ya, poliuri, ditambah kok sering lemesan gitu ya, lemes nggak seperti biasanya. Kemudian juga tidak seperti anak-anak yang lain yang lincah. Kemudian juga ini senang makan, senang minum, tapi kok berat badannya menurun tanpa sebab yang jelas. Nah, itu juga menjadi harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Jadi mungkin loh ya, kita itu bisa melakukan di sekolah-sekolah itu mirip dengan yang ada di posyandu balita gitu ya. Tapi ini kan nggak harus balita, tapi kalau anak-anak SD itu kan juga sudah bisa dimulai tadi screening apakah ada gejala-gejala itu gitu ya. Kalau mungkin harus ambil darah untuk kadar glukosa darah, kalau misalnya dirasa mahal ya mungkin dimulai dengan itu dulu gitu ya, screening tadi ya gejala. Kalau memungkinkan, karena kan sekarang juga mungkin ya terjangkau ya harga untuk tes pack itu mungkin juga bisa dilakukan gitu ya. Karena seperti kemarin teman-teman dari Dinkes Kota gitu ya, katanya satu saat itu nggak sengaja karena ada vaksinasi massal atau apa ya, kemudian sekalian di screening, ketahuan anak-anak usia belasan tahun ini ternyata banyak yang juga mengalami gangguan pada kadar glukosa darah gitu. Jadi nggak sengaja gitu. Nggak sengaja malah ketahuan gulanya ternyata wah ini kok sudah pada tinggi-tinggi padahal masih usianya belasan tahun. Gitu. Padahal nggak sadar. Karena tidak merasa tuh Mbak, kadang-kadang yo nggak apa-apa karena panas, banyak minum, kemudian banyak makan. Karena kalau kok berat badannya semakin turun juga nggak sadar. Sebenarnya kalau ada gejala seperti itu sih bisa langsung ke IGD ya. Atau ya itu tadi diedukasi dulu gitu toh dari paling enggak pergi ke dokter keluarganya gitu kan, kok seperti ini ya dok. Nah nanti kan dokter keluarga juga akan mengarahkan memberikan edukasi. Saya punya pengalaman, ada seorang teman gitu ya, satu saat itu saya kok dipanggil gitu, ternyata itu mau dicurhatin gitu ya bersama anaknya, ibu dan anaknya ini ternyata anak SMP, masih kelas 1 SMP waktu itu, memang cukup obes gitu ya, gemuk gitu ya, tetapi kemudian tadi ada gejala-gejala malam sering pipis, makannya banyak gitu ya. Dan kalau dibandingkan kemarin-kemarin biarpun makannya banyak, obesnya itu kelihatan semakin berkurangnya cukup banyak gitu ya. Kemudian cepat kelelahan, suka bad mood gitu bad mood gitu. juga. Nah jadi kemudian ketahuan ternyata kok kadar glukosa darahnya sangat tinggi. Itu anak SMP. Nah akhirnya saya cuma ngomongin aja ya sama dia, karena sebenarnya kan sudah ke dokter diberikan metformin. Nah itu terus saya cuma bilang gini, biar kamu nggak minum obatnya itu terus, coba sekarang kamu senengnya olahraga apa. Ternyata dia suka basket, diimbangi pola hidup yang sehat. Ternyata dia senang basket. Akhirnya dia basket malah nggak cuma 3 kali dalam seminggu, malah 5 kali karena saking senengnya. Dan akhirnya jadi hobi gitu. Sekitar sebulan kemudian saya ketemu lagi gitu, sudah membaik gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sudah lebih sehat. Dia juga lebih merasa, tante aku juga sudah di sekolah semangat lagi jadi fit lagi ya, nggak ngelokro lagi ya. Ngelokro, apalagi seperti yang di TV itu gitu ya. Ada yang terus kalau mau sekolah malu karena sama teman-temannya dipoyok dibully. Wah itu sakit gula, pipisnya manis, nanti dikerubungi semua. Kalau mitosnya kan seperti itu ya Bu, kencing manis. Bener gitu bener. Wong kalau pipis kemudian dirubung semut zaman dulu ya itu memang kencing manis gitu ya, karena memang ada pepatah, ada gula ada semut. Nah bener. Punya tes pack dicek aja sama semut gitu ya. Coba nanti ya. Pipis coba nanti dirubung semut enggak? Pipis di sembarang tempat nanti terusan ya. Zaman dulu gitu. Jadi sebenarnya tadi ya makanan diatur, apalagi sekarang kan tampaknya kalau makanan bisa belilah apa-apa, tetapi diupayakan ya beli yang sehat gitu ya. Tadi isi piringku dari Kementerian Kesehatan itu kan juga sudah ya, separuh dari isi piring itu adalah sayur dan buah. Jangan sebaliknya. Nah itu malah isinya nasi kok gitu ya. Enak keenakan nggak sadar loh. Terus juga olahraga nggak harus yang berat-berat, nggak usah nge-gym, nggak usah apa, tapi cukup senengnya apa, misalnya
goes, lari di sekitar rumah boleh. Bu Ika misalnya pakai YouTube, ya udah pakai YouTube, jalan di rumah gitu. Walking itu juga. Jadi nggak kurang cara ya sebenarnya. Dan mungkin kalau dengan putranya nanti ibunya atau bapaknya gantian gitu sama putranya gitu kan seneng gitu. Iya, jadi gantian. Jangan, Mas Dek, kamu jalan sendiri, yang sakit kamu, nah itu juga nggak pas. Iya, enggak. Jadi kita juga harus membimbing ya, ikut. Pokoknya ya kadang-kadang kalau sedang sakit itu kalau kita itu involve gitu ya, atau merasa kayaknya itu kok ada yang support gitu ya, apalagi orang tua itu pasti anak-anak juga jadi lebih semangat ya untuk bisa baik gitu ya. Jadi disemangati, kemudian diedukasi, ditemani gitu ya. Jadi nanti anaknya ya juga merasa oh saya disupport gitu. Jadi tetap ditinggalkan terus wah kamu sakit-sakit sendiri orang tuanya terus nggak tanggung jawab kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Atau pokoknya sudah berobat nggak perlu olahraga nggak bisa juga. Iya gitu juga sih seperti itu, banyak yang kayak gitu juga sih Bu. Jangan pasrah bongkoan sama teman-teman dokter gitu ya. Jadi tetap orang tua itu pegang peran gitu ya. Iya. Kalau ada tanda gejala seperti itu bisa langsung dikonsultasikan ke Poli Kesehatan Anak juga bisa ya. Ini juga ada dokter anak ada. Kemudian kalau mau konsultasi terkait nutrisi anak, diet itu juga ada di ahli gizi RSA juga bisa. Ada dokter gizi medis. Dokter gizinya juga ada, ahli gizinya juga banyak. Yang penting yang top kayak gitu. Atau juga kan mungkin sudah pada jadi BPJS ya. Jadi nanti kan ke vaskes primernya gitu juga silahkan ke dokter keluarga gitu ya, karena kan dokter keluarga itu yang megang historinya kan cukup banyak gitu ya, sehingga nanti kan bisa tahu ini apakah sudah mengarah atau belum, apa yang bisa dilakukan. Iya, gitu. Sehingga nanti tahu intervensi selanjutnya bagaimana gitu. Yang terbaik untuk tiap individu kan kadang-kadang berbeda gitu. Iya. Kemudian Bu, kalau setahu saya itu kalau yang pasien dewasa itu kalau misalnya menderita diabetes itu kan penggunaan terapinya dengan insulin. Nah, kalau anak-anak juga. Nah, kalau anak-anak tipe 1, DM tipe 1 ya tetap insulin. Tetapi kalau DM yang tipe 2, itu nanti teman-teman dokter anak akan menentukan apakah menggunakan oral yang mana gitu ya. Misalnya kalau obes bisa nggak pakai metformin, atau kalau yang tidak obes apakah pakai keluarga pasti ada pertimbangannya sendiri-sendiri. Teman-teman dokter itu pasti sudah memikirkan sampai dengan kebutuhan tiap individu gitu ya. Apakah dari sisi indikasi, kemudian ada nggak kontraindikasi ya, kemudian juga tentu akan dimonitor gitu ya, apakah muncul efek samping atau tidak. Kalau muncul apa yang harus dilakukan itu pasti teman-teman dokter sudah akan memberikan advisnya gitu ya, atau rekomendasinya. Iya betul seperti itu. Jadi yang penting jangan kalau mulai ya orang tua itu menemukan kok anak saya ada tanda-tanda seperti ini gitu ya, seperti diabetes mellitus, jangan terus didiamkan. Iya betul. Tetapi carilah solusi, entah ke yang terdekat siapa, apakah ada keluarga yang tenaga kesehatan ataukah ke vaskes primernya gitu ya, atau malah juga mungkin dari vaskes primer akan dirujuk ke rumah sakit yang jaringannya gitu ya, jejaring gitu ya, misalnya ke RSA atau ke rumah sakit yang lain, itu juga pasti akan diopeni atau diterapi dengan baik lah dengan teman-teman. Jadi nggak mungkin gitu. Diabaikan ya. Jadi langsung saja. Malah malu terus orang tua menyembunyikan. Iya betul. Kemudian juga yang perlu diwaspadai sekarang ini kan memang banyak herbal ya. Oh iya banyak sekali herbal. Tidak menutup mata. Saya juga farmasi gitu ya. Jadi kita yang namanya herbal itu kan ya tahu persis lah gitu ya, bahwa Indonesia ini kaya dengan bahan-bahan herbal gitu ya. Tetapi tentu harus dipilih juga yang sesuai, dan kalau tadi sedang dalam terapi obat oleh dokter ya sebisa mungkin jangan menggunakan herbal, karena nanti bisa terjadi interaksi. Interaksi nanti tahu-tahu malah ada yang kemarin kejadian anak-anak karena diberikan jamu gitu ya, herbal, padahal juga dalam terapi dokter itu malah jadi hipoglikemi, terlalu turun ya. Padahal di terapi sama insulin dan terlalu turun itu kan juga tidak bagus gitu ya, karena juga akan mengancam jiwa. Jadi memang harus tetap kondisi normal gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak hanya teman-teman dokter gitu ya, apoteker pun juga harus mengedukasi masyarakat gitu ya, bahwa herbal boleh tetapi harus tepat gitu ya penggunaannya. Apalagi kalau sekarang itu banyak herbal yang
minta maaf ya belum berizin secara resmi. Oh, belum ada. Itu kan ya nggak ada izinnya, bisa cek di klik pom.go.id. Itu kan kadang-kadang ada nomor-nomor herbal atau jamu ataukah obat herbal terstandar yang itu ternyata kalau diklik itu ternyata palsu gitu ya. Oh iya, bisa diklik gitu ya. Bisa diklik nanti di pom.go.id gitu ya, itu untuk mencocokkan. Jadi jangan malah seneng, jangan terkecoh ya. Gitu. Seneng satu jamu bisa untuk semua penyakit, nah itu malah harus hati-hati. Itu marketingnya gitu. Pintar sekali. Gitu, tetapi mencelakakan orang lain. Nah, itu yang kita sering sedih gitu ya. Harusnya kan ya yang sesuai aja gitu ya. Hati-hati, bukan nggak boleh ya, semua harus diatur. Nanti kalau ketemu dokter anak juga disampaikan gitu ya, jangan malah disembunyikan gitu ya. Artinya kita ini ingin memberikan yang terbaik untuk pasien gitu loh ya. Gitu sih. Jadi untuk para orang tua zaman sekarang ya, zaman milenial ya, kebanyakan itu kan serba mudah, serba instan, apalagi makanannya kan zaman junk food kayak gitu, gitu. Itu kan sangat mempengaruhi sekali kesehatan anak-anak kita di masa depan. Dibaca nanti nek mau memberikan ke putra-putrinya, Bapak Ibu, walaupun tulisannya kecil-kecil, kadang saya pun sulit baca ya pakai kata kecil sekali ya Bu, di kotak kecil gitu ya. Foto HP dibesarkan, pakai lup gitu. Karena apa itu kan nggak kerasa ya, tiap hari dikonsumsi, kemudian tadi kita terus kadang lupa untuk membaca komposisinya. Bukan kok komposisi itu hanya hiasan loh ya, atau syarat dari pemerintah, bukan, tetapi kan untuk guidance ya, untuk memandu kita ini mau mengkonsumsi apa enggak. Kalau mau mengkonsumsi ya tahu dengan konsekuensinya gitu ya. Itu. Dan bahkan kalau di luar negeri ya, emang mereka sudah sangat maju ya, itu pasti ada tulisannya low glycemic index atau dia yang middle gitu ya. Udah ada keterangannya sendiri nih Bu. Kemarin anak saya juga habis dari Amsterdam juga cerita gitu Bu, di sana itu juga nggak cuma seperti di Australia dulu gitu ya, bahkan ada tanda-tandanya, apakah dia merah, kuning, ada hijau, keterangannya, enak gambarnya gitu ya Bu. Jadi mudah untuk kalau mau konsumsi itu ya taulah ininya apa, berarti tahu gitu kadarnya ya. seberapa kayak gitu-gitu. Jadi enak. Sudah ada penandaan gitu ya. Nah, mungkin itu nanti ke depan negara kita pun juga akan memberikan penandaan seperti itu untuk membantu masyarakat, bukan menakut-nakuti gitu ya, tetapi membantu untuk yang dimakan itu ya yang sesuai gitu ya. Bukan juga mematikan industri, bukan, tetapi semua kan diatur gitu ya. Boleh memproduksi seperti itu, tetapi juga harus kita penandaannya, siapa sih yang boleh mengkonsumsi ini, siapa yang enggak gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi terutama untuk kita para muda-muda ini yang muda-mudi ini, generasi masa depan, boleh mengkonsumsi makanan-makanan itu, tetapi harus tahu kadarnya seberapa. Seberapa sih bolehnya. Gitu lebih baik dikurangi gula-gulaan seperti kayak gitu ya. Yang gula alami malah boleh ya Bu? Gula alami sama saja. Oh iya. Kalau gula alami itu kan glukosa itu tadi ya, sebenarnya juga nggak boleh terlalu banyak. Tapi kalau buah itu pun kan juga sebenarnya ada glukosanya beda-beda ya. Tetapi ya sesekali misalnya semangka yang kadarnya sangat tinggi, kemudian pepaya, kemudian rambutan, yang lagi musim gitu ya, yang lagi musim di sepanjang durian, sepanjang Sleman gitu ya. Kalau durian itu lengkap, ada kolesterolnya, ada glukosanya, ya sesekali ya nggak apa-apa, kan tidak terus tiap hari gitu ya. Ingat segala yang berlebihan itu kan tidak boleh. Variasi gitu ya, buah pokoknya ya sedang musim apa divariasi, toh ada buah yang lain, sayur juga sama gitu kan. Tapi harus sayur buah itu adalah separuh dari isi piringku itu tadi, 50%. Tetap sesuai dengan isi piringnya itu. 50% itu setiap kali makan loh, nggak cuma pagi-pagi gitu ya. Sehari cuma makannya sekali, 2 kali sehari. Ya jadi pagi, siang, sore teratur. Sama gitu. Kecuali anak kos. Iya, jadi karena buah sayur itu kan nggak harus yang mahal ya. Pokoknya apapun gitu ya. Apapun bisa metik ya Bu ya, yang di sekeliling kita. Ya misalnya kalau nanam sendiri juga, tapi kan sebenarnya kan kalau di
Indonesia itu kan buah apapun kan banyak sekali ya, nggak kurang-kurang lah. Ya, gitu apalagi ya, negara tropis. Ya, pokoknya lengkap sekali. Gitu ya. Indonesia ini warna-warni juga gitu ya. Apapun ada. Intinya tidak jangan berlebihan gitu. Yang penting tetap diatur gitu. Iya, jadi para ibu-ibu muda yang sudah mempunyai anak-anak harus aware lagi ya terhadap anak itu kan kalau masih balita apalagi kan sebenarnya manut orang tuanya tuh ya. Iya betul. Nah, jadi mau tergantung orang tuanya ya. Makan opo yo manut aja iya, gitu. Jadi orang tuanya yang harus berpikir lah dan berinovasi. Berinovasi. Gitu. Nanti anaknya mau sehatkah atau mau bagaimana kayak gitu. Anaknya kalau zaman saya dulu ya karena saya kan nggak punya pembantu, jadi saya masak gitu anak saya ajakin aja masak bareng gitu ya. Iya. Nah itu biar nanti juga rajang-rajang apa sayur buah apa gitu nanti ya ikut dilibatkan gitu ya Bu. Dilibatkan dan nanti hasil dari yang dimasak dimakan bareng gitu. Iya, jadi itu adalah tips. Ya masing-masing ibu pasti punya kok tips dan yang paling hafal ya dengan putranya itu kayak apa sih kita bisa mendekati anak kita biar makannya itu doyan sayur buah. Iya betul. Gitu, ya. Karena juga nggak jarang juga yang nggak doyan sayur sama nggak doyan buah. Anak-anak zaman sekarang itu sulit sekali. Harus dilihat dulu dikasih apa ya sama ibu bapaknya. Iya. Jadi kuncinya adalah orang tuanya kayak gitu. Jadi apa yang akan diberikan kepada putra putrinya dilihat dulu, kemudian komposisinya dilihat, kemudian kalau ada putra putrinya yang ada tanda gejalanya yang mengarah ke diabetes mellitus nanti segera yang aware, kemudian segera ke dokter keluarga dulu atau mungkin langsung ke IGD RSA ada 24 jam. Kemudian nanti kalau misalnya mau konsultasi dengan dokter anak juga bisa di Poli Kesehatan Anak juga ada. Kemudian ada ahli gizi, dokter gizinya juga ada. Ya nanti di RSA sudah lengkap insya Allah nggih Bu Ika kayak dan gitu. juga mungkin kalau kenal dengan teman-teman yang di RSA ini sebagai tetangganya, teman-teman RSA ini sangat helpful gitu ya. Ditanyain apa-apa ya akan memberikan jawaban yang terbaik gitu ya. Dan yang tadi ya untuk mengarahkan untuk ada tata laksana yang lebih baik gitu ya. Betul. Jadi misalnya jadi tetangganya Pak Nova, nah itu juga boleh gitu ya. Nanti tanya jadi tetangga saya ya boleh tanya gitu ya, enggak terus tanya Bu Ika suruh bayar enggak lah gitu ya. Konsultasi gitu ya Bu boleh, ya. ketemu di jalan ya boleh. Tanya di jalan gitu. Kami di RSA ini kan SDM-nya itu kan sangat-sangat care gitu ya, seperti nilai-nilai RSA yaitu friendly and caring hospital gitu ya. Tepuk tangan. Rumah sakitnya UGM yang nyontohin yang bagus lah ya gitu ya, dan selalu punya tanggung jawab untuk masyarakat gitu ya, nggak cuma untuk masyarakat UGM ya, tapi untuk semua sekitarnya masyarakat juga termasuk RSA ini kan pasiennya nggak cuma dari Sleman tetapi DIY daerah penyangga di DIY misalnya Jawa Tengah itu kan juga banyak gitu ya. Banyak ya. juga yang dirujuk ke sini juga sih Bu, tidak. Jadi kita punya tanggung jawab untuk kesehatan Indonesia ya, seperti pesannya Pak Dirut gitu ya. Betul kita sekali. harus ngopeni semua masyarakat dari manapun, tidak ada yang ditolak kalau periksa ke RSA. Betul. Jadi apapun nanti bisa masuk ke RSA. BPJS silakan. BPJS bisa masuk, asuransi apapun bisa. Monggo gitu. Kita dengan senang hati ngopeni para pasien dengan sepenuh hati gitu ya. Iya, insya Allah nanti di RSA juga ketemu sama profesi yang pas, banyak spesialisnya. Nanti bisa konsultasi ke tenaga medis yang lainnya juga ada begitu. Intinya hari ini adalah kita berbicara tentang trending yang sedang hangat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan, tidak perlu kita terus saling menyalahkan, bukan ya, tetapi ayo bareng-bareng melakukan pencegahan gitu ya. Supaya tidak terlalu parah, tidak semakin meningkat jumlahnya, kita masih bisa menyelamatkan generasi penerus bangsa ini betul. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus edukasi lebih dini kepada semua lapisan masyarakat tentunya, dari yang
adik-adik yang balita, mungkin ada yang sudah sekolah, kemudian orang tuanya juga diajak untuk kita edukasi. Jadi kita harus mencegah dulu supaya tidak sebelum terjadi. Iya, seperti itu. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bersama-sama. Iya, betul, kita bersama-sama, bekerja sama, sehingga bisa menurunkan angka diabetes mellitus pada anak di Indonesia ya. Semoga ya Bu Ika. Bu Ika, terima kasih sekali. Kalau ada kurang. Oh, tidak. Malah kita senang ya Bu Ika sudah bercerita panjang lebar. Kita sudah banyak pengalaman dari Bu Ika. Terima kasih banyak ya Bu. Rumah tangga ya. Enggak ya. Sudah banyak sekali pengalaman yang disampaikan kepada kami. Semoga Bu Ika sehat selalu nggih Bu. Iya, semoga yang di sini juga sehat selalu. Amin. Sahabat RSA, inilah topik kita hari ini. Marilah kita akhiri. Sampai jumpa di kesempatan TikTok selanjutnya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.